Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In aradta alla ta'zila fala tatawwala wilayatan la tadumu laka. Jika engkau menghendaki bahwa engkau tiada diberhentikan, dipisahkan, dipecat, maka janganlah engkau menguasai wilayah yang tiada dikekalkan bagimu. Harta, benda, kedudukan, pengaruh dan lainnya, semua itu akan hilang dan binasa. Dia menyakitkan dan menggemarkan di waktu adanya, menyedihkan dan mendukakan apabila ia hapus dan binasa. Karena dunia dan seisinya ini tak ada yang kekalnya. Jadi kalau kita ini belajar ilmu tasawuf lah, ilmu hakikat yang seperti ini, kalau benar-benar kita itu kepingin, dalam artian hati kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa itu dekat itu, yaitu yang utama adalah mengosongkan hati kita dengan sesuatu yang sekiranya itu mengganggu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang dekat, kepingin dekat, atau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan mereka itu berujlah, berjauh dari orang, supaya dia mengurangi pandangannya, mengurangi pendengarannya, mengurangi perbuatan-perbuatan yang sekiranya itu melalaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada pandangan kita ini yang luput. Artinya kalau kita memandang sesuatu, terkadang itu masuk ke hati kita. Entah itu yang baik, entah itu yang kada. Apalagi misalnya pandangan kita ini dengan nafsu. Ada keinginan dalam artian tamak. Selain daripada kita ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat orang sugih, kita hendak sugih. Melihat orang bermobil, hendak bermobil, macam-macamnya sudah. Jadi itu mengganggu kita. Nah, apabila sudah mengganggu kita itu berarti di hati kita itu kada bisa lagi masuk sembahyang pun kada bisa lagi khusyuk dengan sebab yang demikian tadi. Jadi orang yang kebanyakannya kepingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia mengurangi itu dengan memperbanyak beruzlah, berjauh dari orang. Tapi kalau kita ini berjauh dari orang tapi memikirkan orang juga, sama aja juga. Enggak, itu berkawan sama sekali aja. HP kada belapasan di tangan. Nah ini dalam artian kada belapasan itu kada berzikir. Kada berzikir kita ini kada ingat. Nah itulah, kalau ini misalnya itu manfaat ya boleh jadi. Nah, tapi kalau kita ini kalau kepingin, itulah kepingin. Yang muntung ini menyambati orang misalnya, kan dikurangi dengan sebab kita tadi berjauh dari orang, kurang kita ini menyambat orang. Telinga misalnya yang kurang asalnya mendengar banyak jadi kurang dengan sebab kita tadi beruzlah. Perilaku itu artinya perilaku itu dikurangi yang kada taat sifatnya itu, yang kada taat. Nah, awak misalnya badan yang biasanya berjalan ke sana ke sini digunakan bermanfaat untuk kita itu beribadah. Entah itu sembahyang duha kah, sembahyang apa kah, itu dikerjakan itu. Ada kawa guru aja. Kenapa? Anak bini banyak kada kayak seorang tujuan kita ya lah. Anak bini anak makan juga. Jadi kita mesti berusaha. Nah, berusaha itu. Namun sudahnya berusaha dalam artian kita ini ada usaha, ada macam-macam, itu diusahakan jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Dalam artian kita itu mencintainya, jangan sampai mencintainya yang berlebihan.
Tapi kalau hati hendak ingat bujur-bujur, biar aja banyak beisi harta, kada apa-apa, tapi manfaat untuk dimanfaatkan untuk agama kah, untuk apakah. Nah, kalau dalam masalah ilmu hakikat, ilmu tasawuf, ini orang mengatur hatinya. Bagaimana hati itu kosong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu merasakan hatinya ini dekat kada dengan Allah taala. Ada kada yang lain selain daripada Allah taala. Iza aratta ala tu'zila fala tatawwala wilayatan la tadumu laka. Jikalau engkau menghendaki bahwasanya engkau itu jangan sampai ada kehilangan, merasa kehilangan, maka Jarsidin janganlah engkau itu menguasai satu wilayah atau suatu tempat atau satu kehendak atau satu harta atau satu apapun yang ada pada dirinya. Bila kita ini kada hendak kehilangan, merasa kehilangan lalu sedih, janganlah kita itu Jarsidin menguasai sesuatu yang sesuatu itu bisa hilang, kada dawam, kada kekal. Itu yaitu seperti harta kita tadi, termasuk diri kita. Nah, itulah. Jangan cinta, jangan sayang, kata Sidin. Jangan sayang, jangan kita kuasai. Artinya dikuasai itu sayang kita dengan itu. Itu jadi perhatikan itu tandanya sayang. Diperhatikan itu aja, itu tandanya sayang. Makanya ulun ni gure bedagang jak ada sayang ulun jual ditaruh seberataan. Itu dasar orang bedagang kayak itu. Maulah orang bedagang kada dijuali seberataan. Nah, ini terpakailah kita di dalam ilmu tadi supaya jangan apa? Jangan ada yang lain di hati kita. Makanya ujar ulun kalau pian jalan disalik ini, jalan dekat dengan Allah Taala ini, itu apa yang kita sayangi itu biasanya dihancurkan dulu oleh Allah Taala. Ada sesuatu yang kita sayangi ditarik oleh Allah Taala dulu. Itu ujiannya kalau orang salik inilah, ujian orang salik ini. Kita sayang dengan ini ditarik Allah Taala. Sayang benar dengan kendaraan itu ditarik oleh Allah Taala. Kada Allah Taala gure yang menarik jadi dilir yang menarik. Kada bayar kreditnya. Nah, itu sayang gitu ya. Sesuatu yang sayang. Nah, jadi maksudnya kalau kita ini hendak dekat dengan Allah Ta'ala, hati kita ini benar-benar tawajuh dengan Allah Ta'ala, itu dikosongkan dulu hati tadi itu. Dikosongkan. Orang berzikir itu kan dikosongkan dulu. Itu hendak dekat dengan Allah Ta'ala, dikosongkan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikosongkan dulu yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita tahu bahwasanya yang kita kosongkan itu kada kekal yang kekal itu Allah Taala. Nah, itu. Sampai kita merasa nambah zikir itu kita dihilangkan juga. Kita nih merasa berzikir dihilangkan juga. Itu kenapa? Karena yang pada diri kita, yang ada pada diri kita ini itu kada kekal juga, pemberian Allah Taala juga. Supaya kita ikhlas beramaliyah. Supaya kita ikhlas beramal seperti itu. Jangan kita merasa berzikir itu kita berzikir, jangan. Ini karena sampai ke situ nanti tahap-tahapannya menghilangkan itu. Jadi menghilangkannya sampai ke situ nanti. Jadi yang kada dawam apa-apa yang kada dawam, yang kada kekal ya termasuk diri kita. Makanya ujar orang memanakkan diri namanya. Dipanakkan diri, dihilangkan, dimatikan diri kita ini untuk kita mencapai ma'rifatullah, mencapai ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Jadi yang dari luar dulu dikeluarkan, yang di luar dikeluarkan, habis itu yang di dalam hati yang dikeluarkan. Dari sifat-sifat yang kada baik, misalnya ujub, riya, dikeluarkan seberataan. Merasa aku mampu, itu dikeluarkan. Itu hilang nanti, seberataan itu. Ada seberataan itu. Nah, baru kita merasakan lezat zikir tadi, ibadah tadi dengan itu. Kita ini yang berat itu di situlah, yang berat itu. Kita ini kan kadang sibuk, itu yang mulai kita berat ini. Yang berat kita hendak fokus kayak orang. Sedangkan kita itulah puasa aja. Puasa itu kan seharian, nilainya ibadah dengan Allah Ta'ala. Tapi kita masih aja kada mampu juga. Masih banyak yang kita pikirkan, masih macam-macam. Padahal itu dalam ibadah terus kita tuh, dalam ibadah, tapi kada mampu kita itu. Nah, masih banyak masih yang
kita sayangi, masih banyak yang masuk ke dalam hati selain daripada itu. Seperti harta benda, kedudukan, pengaruh dan lainnya, semuanya itu akan hilang dan binasa. Ini yang contoh yang di luar lah. Dia menyakitkan dan mengembirakan di waktu adanya. Jadi waktu adanya kita senang, punya pangkat, punya kedudukan, punya harta. Senang kita, menyedihkan dan mendukakan apabila hapus dan binasa. Karena dunia dan seisinya ini tak ada yang kekal. Jadi pandangan orang akhirat itulah pandangan orang yang benar-benar dekat dengan Allah Ta'ala. Orang menuju kepada zat yang kekal. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu taat dengan perintah Allah Ta'ala, kada mau menserikatkan di hatinya. Siapa itu yang menserikatkan? Yaitu kada ada kecintaan, kada ada tujuan selain daripada Allah Ta'ala di hati tadi itulah, dalam sembahyang, dalam macam-macam. Itu kada ada tujuan selain daripada Allah Ta'ala. Boleh badan kita ini bergaul dengan orang, boleh je. Kita bergaul dengan orang, tapi hati kita tetapnya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bisa, nyaman itu orang. Itu namanya orang tadi dikuasai sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan pintu zikir namanya sudah. Jadi ingat terus di manakah ingat terus? Itu dibukakan pintu zikir namanya oleh Allah Ta'ala. Pintu ingat dengan Allah Ta'ala. Jadi bergeraknya, berdiamnya itu kada lepas daripada musyahadah. Ingat dengan Allah Ta'ala. Di mana ajanya? Ingat terus. Ingat. Bergantung terus dengan Allah Ta'ala. Bergantung Allah Ta'ala di atas lah kada. Maksud bergantung itu bertakluk. Ngarannya bertakluk dengan Allah Ta'ala. Itu. Sama orang nih misalnya lah beisi pimpinan. Jadi di mana aja ingat bila yang ditugaskan itu kada mau hatinya ke lain. Kita nih lah bini penyarikan misalnya kada kawa kita singgah ke warung-warung. Ganangan bini disariki sidini, disariki bini aja. Padahal bininya di rumah santai aja. Kada melihat kada. Cuma kita ini sudah telanjur mengatakan bini ini penyarikan. Tahu tarus bini ini di mana kita hendak duduk tahu aja misalnya itulah. Nah itu kada bisa hati kita ini ke lain. Hendak singgah. Kada bisa lagi ke lain, ingat harus itu. Jadi kada bisa menyimpang-nyimpang lagi. Nah itu ngarannya dikuasai, ngarannya tawali namanya lah, tawali. Nah kayak itu juga orang wali itu seperti itu. Wali itu artinya dirinya ini dikuasai oleh Allah Ta'ala. Merasa dikuasai Allah Ta'ala. Jadi merasa dipandang terus oleh Allah Ta'ala. Dalam bahasanya itu kita ini dalam setiap waktunya ini, dia dalam keadaan muraqabah terus setiap waktu. Merasa diintai terus oleh Allah Ta'ala. Wali itu asalnya apa? Karena asalnya hatinya itu bertakluk terus dengan Allah Ta'ala. Nah, bertakluk. Kalau kita ini misalnya hendak beribadah lalu kita merasakan bahwasanya Allah Ta'ala itu melihat kita, memandang kita Allah Ta'ala tuh. Jadi waktu kita beribadah itu misalnya kada kawa lain selain daripada ingat dengan Allah Ta'ala. Nah, wali itu artinya orang yang dikuasai oleh Allah Ta'ala. Geraknya dikuasai, dirinya dikuasai, luarnya dikuasai, dalamnya dikuasai Allah Ta'ala. Bahasanya itu diliputi oleh Allah Ta'ala. Dikuasai seberataan. Jadi orang itu dalam keadaan setiap harinya, dalam keadaan dia itu dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Kada bisa lepas dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi bergeraknya dia ingat dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Digerakkan, seberataan pokoknya. Seberataan. Ini makanya tadi banyak berujlah berdiam. Untuk apa fungsinya tuh? Untuk merasamkan kita ini lah bahwasanya kita ini kawa ini itu ya ditolongi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di hatinya ingat terus zikir, ingat terus dengan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala, ingat dengan maunahnya Allah Ta'ala. Maunah itu artinya pertolongannya Allah Ta'ala. Lalu habis ingat seperti itu, lalu timbul madat namanya. Madat. Buruku ini madat jadi orang lah. Tahu lah pian madat tuh. Madat tuh senang.
timbul senang di hati kita ini. Kenapa? Karena mengingat akan dana. Lalu timbul namanya madad dengan Allah Ta'ala. Orang tuh misalnya musyahadah kuat dengan Nabi, lalu timbul madad. Madad, rasa Nabi itu berhadapan dengan kita. Madad namanya itu. Misalnya orang ini mengisahkan gurunya, asik. Mengisahkan itu madad. Dia mengisahkan ini seolah-olah dia tuh melihat di hadapan ini kisahnya tuh lah. Melihat di hadapan ini kayak mengisahkan aja lagi. Itu madad namanya. Zahir. Benampak akhirnya. Nah, bukan hayal lagi tapi benampak sudah. Nah, kayak itu juga orang yang diberikan madad. Bekasnya tadinya menyerahkan dirinya. Lalu diberikan madad oleh Allah Ta'ala. Lalu dia ini melihat akan nikmat yang ada pada dirinya ini. Melihat. Bukan aku mensyukuri lagi-lagi. Tapi sudah melihat dah akan nikmat tadi. Dinampakkan oleh Allah Ta'ala akan rahmatnya tadi lawan dirinya tadi. Nah itu madad, jadi timbullah madad namanya, senang namanya. Nah orang ini misalnya mengisahkan orang yang dicintainya, dikisahkan terus. Nah itu karena ada mahabbah mengisahkan tuh, lalu orangnya timbul orangnya tuh, nah itu timbullah madad, namanya madad. Nah yalah. Madad itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi di dalam ilmu tasawuf inilah macam-macam ngarannya, ada madad, ada warid namanya, ada putuhat namanya, diberikan putuh oleh Allah Ta'ala. Nah, madad tadi itu. Seperti itulah. Kita bacaan tuh kada bisa dapat madad bila di dalam hati kita ada yang lain masih. Kada serius bahasa kita. Kada serius memperhatikan zahir dan batin tuh kada mau dapat madadnya. Orang melihat melihat film itulah, melihat film karate. Di TV-nya karate awaknya bergerak juga empat. Nah, itu artinya itu apa? Rasap dengan film itu. Nah, karena pukul saya sini mahayangan sidin. Di dalam tuh menangis juga sidin. Bila nampaknya menangis. Bila nampaknya bahagia juga sidin. Bila menampaknya senang juga sidin. Sampai betapak paha, sidin. Nah itu artinya madadnya keluar, kelihatan madadnya itu. Nah jadi madad itu seperti itu, datang seperti itu. Jadi orang kadang datang madadnya sedih, bisa, bahagia bisa. Warid namanya lah, itu madad tadi itu. Nah ini dalam segi ibadah. Jadi madad itu jar guru kada bisa datang kecuali kita ini bersih hati kita. Bersih hati kita itu dari sifat takabur, daripada sifat sombong. Kalau ada aja masih sifat sombong, kada bisa dapat madad. Nah itu merasakan kita ini lebih hebat. Bila ada kita ini merasa hebat beramaliyah, hebat berzikir, kuat beribadah, atau aku yang beribadah, itu kada mau dapat madad. Itu otomatis dah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kada suka. Jadi kada diberi Allah Ta'ala, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah Ta'ala itu kada suka dengan orang yang sombong. Jadi selama ada kita itu di dalam hati kita ada sifat angkuh sombong kita, baik itu dari segi ibadah kita, kada bisa kita memperoleh madad tadi itu. Makanya orang berzikir itu harus menapikan dirinya, harus menghilangkan dirinya, harus merendahkan dirinya, harus menghilangkan akuannya. Supaya dapat madad zikir itu. La ilaha illallah. Ini bujur-bujur. Aku ini bisa berzikir ini. Memang karena ditulungi oleh Allah Ta'ala. Berapapun banyaknya berzikir. Tetap kayak itu harus ditimbulkannya. Ditenggelamkannya dirinya. Sampai benar-benar tenggelam. Baru dia mendapatkan madad. Jadi kita ini biar banyak berzikir. Kalau hati kita timbul, kadang mau kita merasakan lezatnya, madad itu. Ya kita tuh rasa senang, futuhat namanya lah, rasa senang di hati kita tuh. Itu karena kita tadi menghilangkan itu baru. Kita tuh kalau duduk bertafakur, hilangkan diri kita, lenyapkan diri kita. Bukan berarti dilenyapkan hilang, enggak ada. Maksudnya direndahkan di sisi Allah Ta'ala kita ini. Mengakui banyak dosa, mengakui kada banyak beribadah, macam-macam. Rendahkan diri kita.
lalu kita itu akan merasakan madad tadi, rasa nyaman. Nah, itu dengan dekat dengan Allah Ta'ala. Kayak itu juga kalau kita sembahyang, rasakan bahwasanya kita sembahyang itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberi kita ini sembahyang kawa. Rasakan, atur dari menarik napas sampai bebacaan, dirasakan. Yaitu bahwasanya kita ini benar-benar di hadapannya Allah Ta'ala. Sama kita berdoa itu. Berdoa jangan nasi panjangnya, enggak usah. Menulun bang, kada usah panjang mana berdoa itu ada. Yang penting kita tuh khusyuk aja berdoa itu, khusyuk aja, padat berdoa itu. Seolah-olah kita ini mengangkat tangannya di hadapan Allah Ta'ala, di bawahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita berdoa. Kada usah panjang, namun kita itu merasa makan. Akui diri kita fakir aja, nah, hina aja kita ini. Apalagi kita ini bisa misalnya bahasa Arabnya mengerti, paham. Allahumma ighfir lana junubana. Itu ingat dalam hati kita nih, ya Allah, ulun ini banyak dosa dengan pian. Nah, keluarga ulun banyak dosa. Muntung sedikit dia mengeluarkan, tapi dalam hati banyak mengeluarkan. Dikit dia berdoanya. Banyak aja. Tapi berdoa arwah jangan yang pendek. Sariki orang, misalnya jurang bahaulan kita hari ini. Nah, itu kipian berdoa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ausillah sawaba ila arwahi udin min anang maghfir lahu warhamhu wa fihi wa puan walhamdulillahi rabbil alamin. Jurang kada jadi kami mengeluarkan nang ayam panggang ini kada jadi jurang. Napa kependekan doanya aja. Tahlilnya sudahnya 3 kali aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah selesai. Ini yang penting khusyuk aja. Wali kada ini. Orang ni wali kada pendek benar. Betahlil, udah kada khusyuk pendek pulang. Itu sama dengan Kiai Halil Bangkalan lah. Sidin itu betahlil sekali aja la ilaha illallah. Sarik orang pun rumah betahlil sekali aja. Ditulis Sidin lah la ilaha illallah itu timbang ya Sidin dengan sapi itu mana beratnya 1 kali la ilaha illallah itu dengan sapi ikam tuh. Ditimbang orang tulisannya berat timbangan tulisan la ilaha illallah Sidin itu daripada sapi tadi. Jadi bepala bahasanya itu. Nah, namun kita ini banyak aja tapi kosong. Nah, itu karamah namanya lah, karamah. Artinya nilai daripada yang dibaca itu, karamah itu kan harikul adat. Artinya menyalahi adat. Nah, artinya yang ditulis Sidin bisa dijadikan di situ langsung terbukti maksudnya. Artinya kanal pahalanya walaupun 1. Apalagi banyak. Nah, itulah maksudnya itu. Nah, kita coba ya guru kena karamah aja. Napa seorang nih karamahnya aja. Mbak Amalia kada pernah apa kada anak karamah. Dan karamat itulah. Tapi orang yang kayak itulah, inya karamah itu timbul lah karena madatnya tuh kuat madatnya. Nah, ulun kisahkan lah. Pian kayaknya bila berzikir kah apakah bila timbul dalam hati itu pian merasa dekat dengan Allah Ta'ala, itu pian berdoa kabul karena sudah pian hilang dah merasa dekat dengan Allah Ta'ala itu kabul cepat. Nah bila nya begulur benar lawas itu pian ini seolah-olah kau menjantik orang yang jauh itu pada hakikatnya itu. Nah namun orang anu bisa merasa bisa karena orang itu mun pian misalnya hasratnya timbul hendak bergaya lawan antik ya pian bisa terjadi karena pian lagi namun perbuat tuh para sabian ini timbulnya sirnya itu timbulnya makanya karamat itu timbul setelah orang itu merasa hilang merasa dekat kelakuannya nyeleneh bahasa orang sudah keasikan inya itu jadi inya tuh apa namanya memperbuat itu secara hakikat bukan secara jahirinya lagi. Kadang merasa lagi dia yang memperbuatnya. Nah, seperti itu. Nah. Cucu baik naik guru gini aja menulun duduk nih rasa-rasa duduk di Madinah aja bujur kada. Pas bujur tak duduk di Madinah lah. Pas timbul di Madinah. Buliknya kayak apa paspor kada ada duit kada ada. Kadang-kadang itulah kita itu hadir maksudnya kita itu hadir hati kita ini seolah-olah bisa kemana aja bisa nah seperti itu waktu hadir itulah seolah-olah kita ini bisa kemana-mana itu kehebatannya waktu kita asik tuh waktu asik itu seolah-olah kita ini bisa di mana aja
Nah, itulah. Makanya orang bisa melihat orang itu, misalnya ada orang di sini ya. Itu biasanya orang itu ahli suhud namanya. Kalau dalam ilmunya bukan ilmu kanuragan kadalah. Orang ini memanakan diri mesuhud misalnya lah. Hewandi ini misalnya lah. Itu anilah suhud duduk di kamar, rasa ada di sulung. Bahan sulung tuh bisa melihat ikam siang. Tapi dia serbujur ikam tulak ke situ bang. Ada di kamar. Ada juga orang melihat ikam di padang sawit tadi menuduh sawit. Itu mah aku ya. Nah, bisa ada seperti itu. Itu suhud namanya, suhud hati. Bila rasa hilang, itu bisa berarti. Wallahu a'lam lah, wallahu a'lam. Niat kita seperti itulah. Makanya orang biasanya tuh seperti itu. Banyak orang seperti itu, orang yang sekolah bisa jadi kalau ahli belajar ilmu inilah, belajar ilmu hakikat. Nah, yang penting kadang memasukkan dalam hati tadi itu. Yang ada selain daripada Allah Ta'ala, sampai kita ini tenggelam, dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebertaan ini, lalu kita tuh dapat madat, dapat warid namanya. Orang berzikir situ sama. Asal jangan ada timbul di hati tadi itu. Kalau berdoa hilangkan diri kita ini, nampakkan diri kita ini lemah, berdoa. Biar sambil berjalan aja. Anak berdiri, ingatkan bahwa kita ini lemah, kada kau berdiri ini kecuali ditolongi Allah Ta'ala. Itu harus diamalkan terus dulu, diamalkan. Nah, hanya disuhud dulu bahasa orang tuh, ditapakurakan, dirasamakan dulu, baru timbul yakin tadi itu. Nah, itu belajar ilmu hakikat tuh seperti itu, belajar ilmu hakikat. Artinya kita ini senantiasa setiap gerak diam kita ini selalu ingat dengan Allah Ta'ala. Ingatkan bahwasanya diri kita ini fakir. Nah, ingatkan diri kita ini berhajat lawan Allah Ta'ala. Mengamalkan ini jangan penyarikan, kada boleh penyarikan, kada bisa mengeluh, kada bisa karena kita sudah tahu sudah. Mengamalkan ini, jangan mengeluh dulu. Jangan belajar kada mengeluh. Nah, itulah ridha makamnya, ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sudah yakin Allah Ta'ala ini orangnya maha mengetahui. Allah Ta'ala ini yang menentukan hidup kita dan mati kita sebertaan sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Makanya orang wali itu kadang jarangnya berdoa. Orang wali jarang berdoa. Kenapa? Supan. Ada kita ini makamnya memang kada tahu di supan. Berdoa terus. Kenapa? Memang disuruh Allah Ta'ala berdoa. Kenapa kita kada berdoa aja? Kan ud'uni astajib lakum. Ya Allah Ta'ala bila ikam berdoa aku kabulakan. Berdoa terus kita. Ini makam kita. Orang wali itu bila meminta terus ini terus diminta, bahasanya itu supan aku meminta dengan Allah Ta'ala. Nah, itu. Ada juga orang kadang mau berdoa disuruh doa aja lah. Doa aja lah. Bulang kana aja lah. Surban aja macam segala. Sidin tu jurang ahli tasawuf. Sidin merasa doa sidin kada kabul. Takoni si orang pian dasar bujur ka apa doa kan merasa kada kabul kada sidin. Memang aku kada hafal doanya sidin. Kada hafal aja sidin doanya. Iyalah. Nah, itulah. Ada juga orang itu merasa dirinya ini kada pengabulan doa. Orang yang pengabulan. Tapi inya kada merasa pengabulan. Nah, jadi orang yang disuruhnya. Itulah. Nah, saking seperti itu tuh. Jadi sidin jangan sampai merasa diri kita ini harat ya. Merasa harat kan itu kada mau. Merasa hebat tuh kada mau. Merasa hebat tadi itu. Jadi ada di antaranya orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberataan ini diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia itu ialah dengan memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya kenikmatan dunia atau surga dunia itu adalah ketika kita itu diberikan kema'rifahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu surga dunia sudah. Bila kita ini misalnya ma'rifah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ma'rifah itu tergantung kita. Maksudnya tergantung orangnya, kema'rifahan mengenal Allah Ta'ala itu.
Jadi antara satu dengan yang lainnya itu berbeda kema'rifahannya lah. Alapang sama kada. Orang ini rajin sembahyang. Itu ma'rifahnya. Kenapa jadi orang rajin sembahyang? Ini kewajiban ujarnya bagi aku. Kada wani aku meninggalkannya, ini disiksa oleh Allah Ta'ala. Itu ma'rifah namanya dengan ibadahnya. Ma'rifah dengan ibadahnya. Ada juga misalnya kenapa ikam kada mencuri? Kada wani aku mencuri. Ini larangan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala mengetahui, melihat aku ini mencuri. Nah itu ma'rifahnya berbeda berarti. Ma'rifahnya berbeda. Jadi ma'rifah itu berbeda-beda. Asalnya membuat ketaatan, melaksanakan ketaatan dengan dasar syariat, lalu bisa mencapai ma'rifah yang sebenarnya nanti. Nah itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita ini cepat kayak itu nah. Hanya nyaman diberikan Allah Ta'ala, diberikan taufik hidayah untuk kita ini mencapai kema'rifahan. Tapi dalam mencapai kema'rifahan itu kita ini mestilah dibimbing oleh guru, dibimbing oleh ilmu kita dulu yang jelas. Ilmu yang membimbing kita. Habis itu guru kita yang membimbing, baru kita itu bisa mencapai kema'rifahan biasanya seperti itu. Yang kedua, bahwasanya orang yang hendak mencapai ma'rifah ini tentu dia mempunyai wiritan yang istiqamah. Yang istiqamah wiritannya. Artinya jangan yang sambil-sambilan kada. Ini wiritannya harus istiqamah. Misalnya baca salawat, mengaji, itu istiqamah dia itu ada wiritan yang istiqamah. Kalau dia itu tidak melalui bimbingan guru. Kalau dia melalui bimbingan guru pasti diberi guru wiritannya. Ini guru wiritannya. Itu diberikanlah wiritan itu diamalkannya. Nah, itu berapa hari guru mengamalkannya, jangan ada waktu lagi mengamalkannya sampai nanti diberikan oleh gurunya itu makam tajrid. Diberikan makam tajrid. Nah, nanti gurunya yang madahkan. Ikam sudah cukup ya sidin. Misalnya dipadahkan sidin. Atau ikam kada usah ini sidin. Itu diambil oleh gurunya, berarti kita itu kadang kada sadar kita itu bahwasanya kita itu sudah naik makam, tapi guru kita lah yang tahu kenaikan makam kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melihat kita melihat hasil dari akhlak kita kah, dari ibadah kita kah, kadang-kadang baru sidin memberikan sesuatu tadi. Nah, seandainya sidin kada berpandir, misalnya kada berbicara, guru kita tadi kada berbicara, itu biasanya lewat mimpi, dimimpi sidin, dimimpikan sidin. Nah, itu dimimpi sidin orang tadi itu. Artinya biasanya seperti itu. Atau guru kita sudah tiada, kada ada lagi. Nah, jangan dianggap guru kita ini misalnya kada ada, sidin itu kada melihati kita, tetap melihati kita. Nah, buktinya apa? Buktinya sering aja datang di mimpi memberitahukan ke ini. Nah, artinya kan sidin tetap mengawasi kita. Nah, asal kita tadi tetap menjalankan wiritan-wiritan yang beliau berikan lawan kita tadi. Nah, mudah-mudahan kita ini dapat jalan yang lurus, dapat guru yang mursid, yang murabbi mursid, yang bisa membawa kita itu kepada wasil ilallah, wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak punya guru, bersihkan dulu hati kita. Bersihkan, jangan ada iri, ada dengki. Jangan ada iri, dengki dalam hati kita. Jangan ada di dalam hati itu bergantung selain daripada Allah Ta'ala. Adukan sebertaannya kepada Allah Ta'ala. Nanti itu diberikan juga putuhat oleh Allah Ta'ala lawan kita. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah senang namanya. Di dalam hati kita itu kada ada lagi sifat akhwan, sifat takabur tadi. Ya Rabbi bil Mustafa balik magasidana wa firlana ma madha si'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik magasidana firlana ma madha wa si'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik magasidana wa firlana ma madha wa si'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, biusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, biusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, biusnil khatimah. Pun maaf.